Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita bersyukur bahwa 77 tahun negara kita tercinta Indonesia sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita boleh hidup bebas, kita boleh beribadah dengan leluasa, kita boleh dengan sukacita memuji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Siapa yang bersyukur, sore hari ini katakan haleluya. Haleluya. Siapa yang bersyukur ada di Indonesia, katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah syukur kita sore hari ini. Bahwa Dia Allah yang telah memilih kita. Bahkan kita ada di Indonesia, itu karena anugerah Tuhan. Karena pilihan Allah, karena kehendak Allah dalam hidup kita. Kita mau jadi mezbah doa Tuhan bagi keselamatan bangsa ini. Haleluya. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita mau jadi mezbah doanya Tuhan bagi keselamatan bangsa kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Ini kami Tuhan, haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu, jadikan kami bait-Mu Tuhan, jadikan kami alat-Mu bagi bangsa ini. Tiada bercela, jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang
keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan negeriku, bagi keselamatan negeriku. Oh haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memilih kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi keselamatan bangsa kami Tuhan. Sore hari ini kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi bangsa kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami umat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memilih kami ada di tempat ini, ada di Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan. Sore hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian kami. Bertahtalah di atas pujian kami sehingga membangkitkan semangat kami, membangkitkan sukacita kami untuk kami memuliakan nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sekali lagi saya katakan kita adalah umat pilihan Allah. Kita mau terima kemuliaan dan kita mau salurkan kemuliaan Allah bagi bangsa ini. Kita dipilih, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan, haleluya, hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami. Ini pujian kami bagi-Mu Tuhan, haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita adalah umat pilihan Allah. Amen. Jadi umat-Nya, jadi umat-Nya. Kita dipilih, haleluya. Haleluya, dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, inilah hormat kami, haleluya. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umat-Nya. Amin, haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Ini kemuliaan bagi-Mu Tuhan, haleluya.
sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Merdeka, merdeka, Merdeka. kita merdeka karena kuasa Allah yang memerdekakan kita, yang memerdekakan bangsa ini. Kuasanya memerdekakan. Haleluya. Pujikan dengan penuh sukacita bahwa kuasa Allah memerdekakan kita. Kuasa Allah yang memerdekakan bangsa kita. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan kejahatan. Haleluya, bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kuasa Allah yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan kejahatan. Bebas, bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Mari berglori, glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara. Amin, haleluya. Memerdekakan. Sekali lagi pujikan dengan percaya. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya bagi bangsa Indonesia memerdekakan. Haleluya. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya akan membebaskan hati manusia. Kuasanya akan menyembuhkan, kuasanya akan memulihkan, kuasanya menyempurnakan kejahatan. Haleluya. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Katakan bebas, bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami. Haleluya. Bebas dari segala yang jahat. Haleluya. Oh, glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Katakan percaya, bebas, bebas, bebas. Roh Kudus bebaskan kami, amin. Bebas dari belenggu si setan. Oh, glory, glory. Perkara dahsyat terjadi. Kuasanya, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya bagi saya,
Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan, kuasanya memerdekakan. Haleluya. Kuasanya memerdekakan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu, menyanyikan pujian dan berpuisi. Dipersilakan. negeri tumpah darah. Indonesia kebanggaanku, Indonesia di hati. Indonesia selalu di hati. Limpahkan rahmat-Mu, Tuhan, jadikanlah kesayangan
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, biarlah Indonesia selalu ada dalam hati kita. Karena Allah kita mencintai Indonesia, kita pun juga harus mencintai negeri kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, biar terus melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Allah. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bagi pemulihan bangsa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi bangsa kami. Kau yang akan memulihkan negeri kami. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Semua oleh anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami percaya doa-doa setiap umat-Mu yang merendahkan diri, Kau memulihkan bangsa ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, Kami mencari Engkau, mencari wajah. kami mau berbalik dari segala yang jahat. Haleluya. Jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, Pulihkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, Kembalikan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Yesus. bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami.
bersama-sama katakan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Bapa yang memulihkan. Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Amin, haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mari katakan bersama-sama, biar Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Hanya Allah kita yang sanggup memulihkan. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu memulihkan bangsa kita. Kembalikan bangsa kami. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Amin, haleluya. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan memulihkan negeri kami, Yesus. Haleluya. Kita masuk dalam doa untuk firman Allah. Dengan kasih Kristus, Bapak Yeremia Nova berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa. Kami saat ini ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu, terlebih ampuni kami segala dosa kami, segala kesalahan kami ya Bapa. Pada sore ini ya Tuhan, kami berkumpul untuk menyembah dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan juga saat ini Tuhan, kami telah memperingati hari kemerdekaan bangsa dan negara kami ya Bapa yang ke-77 ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu memberkati kami, selalu memberikan kami kekuatan, dan bisa kami semakin hari semakin maju bangsa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Engkau. Engkau akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Selamat beribadah dalam ibadah peringatan
hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang ke-77. Saudara bersukacita pada petang hari ini? Saudara bersukacita pada petang hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap sempurna, kita nyanyikan dengan kusuk ya, dipandu oleh ya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita katakan merdeka 3 kali, 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan bagi Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, saya beri judul firman Tuhan petang hari ini, kemerdekaan Kristen. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, hari ini kita merayakan kemerdekaan ulang tahun ya bangsa kita yang ke-77. Bukanlah waktu yang singkat untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Ya, di mana bangsa kita mengalami penjajahan oleh bangsa asing kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun yang justru menimbulkan persatuan dan kesatuan di antara seluruh masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat penuh, yang diakui oleh bangsa-bangsa. Kalau kita melihat dalam usia yang ke-77 tahun ini bisa dikatakan sebagai usia yang sudah sangat dewasa ya. Kalau umur manusia sudah dikatakan sangat tua dan juga dewasa. Kita melihat pembangunan-pembangunan secara fisik di bangsa kita maupun pembangunan-pembangunan SDM yang terus dibangun oleh pemerintah maupun diri kita masing-masing. Sekarang kita yang telah memperoleh kemerdekaan ini ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita hendaknya mengisi kehidupan
kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Ya. Dengan cara sederhana kita mendukung setiap program pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang ada. Kita juga dapat melakukan sebagai bentuk sumbangsih kita sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus dengan selalu berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Yang menjadi doa kita bersama supaya bangsa Indonesia dilawat oleh Tuhan. Dan bangsa kita ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya 60 ayat yang ke-9 berkata, "Akulah yang dinantikan oleh pulau-pulau. Akulah yang dinantikan oleh pulau-pulau." Saya percaya firman Tuhan ini juga berlaku untuk bangsa Indonesia, di mana ada banyak ribuan pulau yang saat ini juga menantikan tentang Yesus Kristus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu berarti bebas, tidak terikat, dan leluasa. Paulus menjelaskan kepada kita, kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya pada pasal 4 ayat 21 sampai 31, bahkan khusus pasal 4 ini berbicara tentang kemerdekaan, ya, bahwa kita lahir dari perempuan merdeka dengan memberikan suatu gambaran kehidupan Hagar dan Sarah. Ya, apa artinya? Bahwa kita lahir dari Roh Kudus, kita lahir dari roh, bukan dari daging. Hagar adalah gambaran perempuan di mana daging sangat berkuasa di dalamnya. Sedangkan Sarah, istri dari Abraham secara sah, ibu dari segala orang percaya, menggambarkan kehidupan yang dilahirkan dari roh. Maka sebagai orang percaya yang juga mewarisi iman Abraham, tentunya kita mewarisi dari iman perempuan yang percaya, yang dilahirkan dari roh. Nah, demikian pula kehidupan kita. Sebab daging membuahkan kebinasaan, roh membuahkan kehidupan. Maka dari itu umat pilihan Tuhan terjadi dari keturunan Abraham dengan Sarah melalui Ishak yang ada, bukan melalui Ismail. Sebab Allah menetapkan keturunan Ismail itu menjadi hamba, menjadi budak. Melainkan dari keturunan Ishak akan dilahirkan generasi-generasi orang-orang percaya yang bukan menjadi budak, bukan menjadi hamba, tapi menjadi orang yang merdeka. Maka dari itu sampailah pada pasal 5 ayat yang pertama, Paulus berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kita lihat penekanan yang ditekankan oleh Paulus. Supaya kita, saya dan saudara sungguh-sungguh merdeka. Artinya merdeka secara utuh, merdeka secara penuh dari kekuasaan atau jajahan dosa. Ya, bukan dari para penjajah secara manusia, tetapi lebih spesifik terhadap kekuasaan atau jajahan dosa. Satu kali kelak murid-murid bertanya kepada Yesus menjelang kenaikannya ke surga. Murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru," dalam Kisah Para Rasul pertama, "Guru, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa sekarang ini?" Ini dikatakan oleh murid-murid dan juga orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, khususnya bangsa Yahudi, yang telah melihat pribadi Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan. Mereka telah melihat Mesias secara kasat mata. Dan tetap harapan mereka kepada Yesus Sang Mesias itu
supaya bangsa Israel dipulihkan, kerajaan Israel dipulihkan, dibebaskan, dimerdekakan dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Di mana bangsa Romawi tidak memberikan kebebasan secara penuh kepada umat Yahudi. Terjadi ketidakpengakuan tentang identitas sebagai warga negara. Tidak ada kebebasan untuk menjalankan perintah Tuhan dalam peribadatan kepada Tuhan Allah Israel. Berbagai macam keluhan-keluhan disampaikan oleh umat Israel karena merindukan suatu kebebasan dari Mesias itu, dari segala penjajahan Romawi. Namun Yesus mengatakan engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena kedatangan Yesus bagi mereka khususnya dalam Kisah Para Rasul tidak bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara jasmani yang dihadapi mereka. Tidak untuk menyelesaikan perkara-perkara penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Melainkan tujuan Yesus datang ke dunia lebih daripada itu, yang jauh lebih berbahaya, yang jauh lebih menakutkan dari penjajahan Romawi, yaitu tentang penjajahan dosa, tentang kekuasaan dosa. Maka dari itu Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan dosa yang tidak mampu diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Makanya kalau saudara belajar tentang arti kata Isa Al-Masih, arti kata Al-Masih itu yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Dan apa yang tidak bisa diselesaikan manusia dalam hidup ini ialah dosa. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, sesaleh apapun manusia, untuk menyelesaikan perkara dosa dia tidak mampu. Maka dari itu Yesus datang melakukan penebusan dan menyelesaikan perkara dosa. Sehingga dosa seluruh umat manusia diampuni, disucikan, dikuduskan, dan dibebaskan. Yesus mau memberikan pengertian kepada murid-murid pada waktu itu. Aku datang lebih daripada untuk membebaskan kamu dari penjajahan Romawi. Tapi aku datang untuk lebih membebaskan kamu dari penjajahan dosa. Akhirnya pada bulan Mei tahun 48, Israel menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Bukan lagi dengan penjajahan Romawi. Penjajahan Romawi akhirnya berhenti, saudara. Namun masih ada banyak orang yang alami penjajahan dosa. Penjajahan Romawi berhenti, kehidupan terus berlangsung. Kalau penjajahan dosa belum berhenti, maka ujungnya adalah kebinasaan. Dan hati Yesus tidak ingin satu orang pun binasa, melainkan diselamatkan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ayo kita merdeka secara utuh, secara penuh dari kekuasaan dan jajahan dosa. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang kebal terhadap dosa. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa berbuat dosa. Bahkan sepanjang hari ini berapa banyak dosa yang saya dan saudara telah lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Namun berita baik untuk kita, Yesus telah menyelesaikan perkara dosa, artinya tersedia pengampunan. Apabila saya dan saudara mau datang selalu kepada Dia, mengakui segala dosa kita, meminta kesucian kekudusannya, dan menolong kita untuk selalu hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Sebab yang bisa membebaskan kita adalah Kristus. Yesus yang mampu memerdekakan kita dari dosa melalui kayu salib. Sebab manusia tidaklah mampu atau tidak bisa membebaskan diri dari
dosa. Dan kita mau melihat apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, ya, di sini mengacu kepada pribadi Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jelas sekali apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang percaya kepadanya, bahwa barang siapa yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi ketika kita berbuat dosa, bahkan hidup dalam dosa, maka dosa itu yang menjadi tuan kita. Kita diperbudak. Makanya tidak heran kalau ada orang yang tidak merasa tenang, tidak merasa puas kalau tidak berbuat dosa. Karena sudah menjadi budaknya dosa. Sedangkan kita berusaha untuk melawan dosa, tetapi ada orang-orang yang sudah dikuasai dosa, makanya berbuat dosa dan hidup dalam dosa itu berbeda. Berbuat dosa, oh kita sadar, kita bertobat, kita enggak mengulangi. Tetapi kalau hidup dalam dosa, dosa itu sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging. Sulit untuk dilepaskan, iya, tapi pasti bisa dilepaskan. Jadi ketika saya dan saudara berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa, apalagi hidup dalam dosa. Dan tentunya kita tidak mau terus-menerus diperbudak oleh dosa. Ya. Maka dari itu Yesus katakan, untuk engkau beroleh kemerdekaan penuh dari dosa. Ya. Orang-orang Yahudi berkata bahwa aku ini keturunan Abraham. Dan sepanjang hidup Abraham sampai keturunan kami tidak pernah mengalami menjadi seorang hamba. Tidak pernah menjadi hamba siapapun. Karena anggapan mereka Abraham sosok bapak orang percaya yang sempurna di pemandangan mereka. Dan sepanjang hidup Abraham tidak pernah menjadi budak atau menjadi hamba siapapun. Melainkan malah punya budak, malah punya hamba yang banyak. Tapi Yesus mau menjelaskan lebih dalam lagi, bukan secara fisik. Bukan hanya kedudukan, tidak berbicara tentang kedudukan antara tuan dan nyonya, tuan dan hamba, tuan dan budak. Tapi ini lebih menyangkut kepada perkara yang jauh lebih dalam dari itu, yaitu dosa. Dan sekali lagi saya mau katakan, Yesus datang untuk menyelesaikan perkara dosa. Dan Yesus memberikan solusi. Kamu akan benar-benar merdeka ketika firman-Ku tinggal tetap dalam kamu. Jadi firman Tuhan, Yesus yang adalah firman itu yang akan menolong saya dan saudara
untuk terus alami kemerdekaan demi kemerdekaan dari segala dosa yang ada. Sebab Yesus katakan kamu semua telah bersih oleh firman-Ku. Lihat kekuatan firman Allah mampu membersihkan segala noda, kekotoran dosa dalam hidup kita. Dan Yesus adalah kebenaran. Banyak ayat mengatakan Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Dan ayat yang sangat populer Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, akulah kebenaran. Jadi Yesus adalah kebenaran mutlak. Ketika kita melihat Yesus, ketika kita hidup dalam Yesus, dan Yesus hidup dalam kita, bagaikan pokok anggur yang melekat, ya, ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur, maka kita mampu berbuat apapun. Itu janji Yesus, engkau berbuah. Engkau merdeka dari dosa. Kebenaran Yesus Kristus yang mampu memerdekakan kita dari dosa. Dan ayat 35 berkata, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Kalau saya mempelajari rumah di sini, saudara, bukan berbicara rumah secara bangunan fisik, melainkan berbicara tentang rumah di mana kita akan tinggal bersama dengan Yesus. Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Dan aku sekarang pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, sebab di mana aku berada, kamu pun berada. Hamba dosa tidak akan tinggal dalam rumah, melainkan yang telah menjadi anak, yang telah diangkat, diambil menjadi anak, maka tinggal dalam rumah. Dan anak itu, jadi apabila anak itu Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan Yesus telah mengerjakannya untuk kita. Dia telah memerdekakan kita, maka sekarang kita pun benar-benar merdeka. Mengetahui kebenaran dan meluaskan firman Allah untuk bekerja dan tinggal di dalam kita. Kita buka dalam Roma 6 ayat 17 sampai 23. Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17 dan seterusnya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dari ayat-ayat ini kita melihat perbedaan dan hasil dari seseorang yang menjadi hamba dosa, dan perbedaan serta hasil dari seseorang yang menjadi hamba kebenaran. Saat saudara dan saya menjadi hamba dosa, ayat yang ke-19, ini terjadi di waktu lalu, sekarang kita telah lahir baru.
maka kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, menyerahkan bahkan seluruh kehidupan kita menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Ya, durhaka itu penolakan pengakuan. Bahkan dijelaskan lagi durhaka itu juga menyangkut kejahatan. Jadi ketika kita ada di bawah kuasa dosa, kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, menyerahkan segala apa yang ada pada kita untuk dosa. Yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Yang membawa kepada kita kepada kejahatan-kejahatan, tuduhan-tuduhan, intimidasi-intimidasi. Itu ketika seseorang ada di bawah dosa dan menjadi hamba dosa. Dan hasilnya ialah kematian. Tetapi ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita juga menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk menjadi hamba kebenaran. Dan sudah kita pelajari tadi bahwa kebenaran itu adalah Yesus. Jadi sekarang kita menjadi hambanya Yesus, pelayannya Yesus, yang tidak menghasilkan kedurhakaan atau kematian, melainkan menghasilkan pengudusan hidup, saudara. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, mau pilih mana? Menjadi hamba dosa yang terus membawa hidup kita kepada kejahatan demi kejahatan yang berujung kepada kematian, kebinasaan. Atau kita mau belajar mulai sekarang untuk menyerahkan hidup kita. Anggota-anggota tubuh kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan di bawah kebenaran Yesus Kristus. Yang justru membuat kita semakin hari semakin dikuduskan. Dan hasil akhirnya ialah kehidupan yang kekal. Ayat yang ke-22. Sekarang kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Buah dari hamba dosa kematian, buah dari kemerdekaan dari dosa, ialah pengudusan hidup yang berujung atau kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jelas sekali sebab upah dosa, hasil dari dosa adalah maut. Maut di sini berarti kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Dan Tuhan menghendaki sebagai orang Kristen, orang percaya pada Yesus, kita ini hanya dikehendaki Tuhan untuk mengalami maut satu kali. Sebab arti maut itu adalah kematian di dunia ini yang pertama, yang kedua kematian kekal. Dan Tuhan menghendaki kita hanya mati satu kali. Kapan? Di dunia ini. Yesus sama sekali gak menghendaki saya dan saudara mengalami maut yang kedua. Coba kita perhatikan hati Yesus. Sebab di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam sekali hati Yesus, saudara. Tapi sekarang kembali kepada kita. Maukah kita memiliki hati dan kerinduan yang sama seperti Yesus? Kalau Yesus berkata, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian pula kita berkata, di tempat Yesus berada, aku pun berada. Maka dari itu jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Masih ada kesempatan, masih ada waktu selama pintu kemurahan Allah masih terbuka untuk kita. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang merdeka dalam Kristus Yesus? Yang pertama, hidup oleh Roh.
Kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hidup oleh roh. Galatia 5 ayat 1 tadi berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Dan kita telah pelajari jemaat Tuhan di tempat ini bahwa Kristus, ya Kristen, itu berasal dari kata Kristianos, yang artinya pengikut Kristus. Seorang yang mengikuti Kristus. Sedangkan Kristus berarti diurapi. Saat kita menerima kemerdekaan dalam Kristus Yesus, Kristus diurapi oleh Roh Kudus. Maka kita harus hidup oleh roh, tidak hidup oleh daging. Buah daging dalam Galatia 5 sudah jelas, buah roh pun juga sudah jelas. Dan sekarang yang kita lakukan adalah hidup oleh roh. Jadi segala apa yang kita katakan, segala apa yang kita pikirkan, segala apa yang kita perbuat, segala apa yang kita lakukan dalam keseluruhan hidup kita harus berdasarkan urapan, pimpinan, dan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga kita tidak sembrono, kita tidak seenak gue dalam menjalani hidup ini, semau gue. Tetapi harus dalam urapan Roh Kudus, harus dalam kepenuhan Roh Kudus, harus dalam tuntunan Roh Kudus. Dibutuhkan kepekaan. Dan hidup oleh roh ini akan menuntun kita kepada segala kebenaran Allah. Bukan berarti sepanjang hari kita berbahasa roh, bukan. Itu perlu juga. Tapi kita bukan hanya dipenuhkan Roh Kudus, tetapi juga dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang-orang Kristen yang sudah dibaharui rohnya, ketetapan mutlak Tuhan harus hidup oleh roh. Bagaimana mungkin aku masih daging? Bagaimana mungkin aku masih di dunia ini kok? Aku juga masih mengerjakan perkara-perkara dunia. Aku masih mengerjakan keperluan-keperluan untuk hidupku di dunia ini. Iya. Paulus katakan memang kami hidup di dunia ini. Namun perjuangan kami bukan dengan senjata-senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi oleh Roh Kudus. Kita memang perlu itu untuk keperluan hidup kita di dunia ini. Tapi bukan lagi sebagai manusia-manusia yang bersifat keduniawian. Tapi menjadi manusia-manusia yang sudah bersifat roh. Di mana Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus dominan dalam hidup kita. Kita mencari keperluan jasmani, keperluan untuk hidup di dunia juga berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Supaya kita mencarinya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang wajar, cara-cara yang halal, yang benar. Tidak dengan cara-cara yang menyerobot, menjatuhkan, lewat tanda kutip lewat belakang. Bukan seperti itu. Bahkan dalam kita berbicara pun minta hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ya. Kita buka dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13.
Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita lihat panggilan kita itu untuk merdeka. Bukan untuk menjadi hamba dosa. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan dari Kristus, namun menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dia menyanyiakan anugerah Tuhan. Sehingga muncul suatu pembenaran dalam dirinya. Oh enggak apa-apa kok berbuat dosa, oh Tuhan ampuni. Oh berbuat dosa lagi Tuhan ampuni. Oh berbuat dosa lagi Tuhan ampuni. Pembenaran diri sendiri. Yang ini berarti menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan beri. Karena kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka Roh Kudus itu salah satu tugasnya dalam Yohanes menginsafkan kita dari dosa, menyadarkan, kamu tadi sudah berbuat dosa. Kita sadar. Tapi ada muncul pembenaran diri sendiri, enggak apa-apa kok kesempatan untuk berbuat dosa. Kesempatan untuk melakukan yang berdosa, toh Tuhan tetap ampuni kok. Toh nyatanya Tuhan tetap berikan kehidupan, nyatanya aku masih hidup. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia masih hidup. Tapi Tuhan katakan saat itu juga engkau mati. Rohnya yang mati, saudara. Jangan kita salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan beri untuk kesempatan atau kehidupan dalam dosa. Ayat ini sama dengan 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Bahkan menyelubungi kemerdekaan Tuhan dijadikan selubung untuk menutupi dosa-dosanya. Untuk menutupi pelanggarannya. Jadi dosa yang terselubung, dosa yang tersembunyi. Tidak ada dosa yang lama-lama akan terselubung, saudara. Maka dari itu kita mau akui di hadapan Tuhan, dosa-dosa yang terselubung. Saudara tidak akan lama-lama menyimpan sampah dalam baju. Pasti akan tetap bau. Dan dosa itu menular. Contoh saja saudara beli cabai saja 4. Saudara taruh di kresek. Kemudian masukkan 2 yang busuk. Besok yang seger sudah busuk. Dan kita tidak bisa lama-lama untuk menyimpan dosa. Pasti satu kali kelak akan tersingkap. Kita tidak bisa lama-lama menyimpan sampah dalam tong sampah kita. Lama-lama akan menjadi busuk dan bau. Mari kita gunakan kemerdekaan yang Tuhan beri untuk tidak kita salah gunakan. Setiap kita pasti ada dosa-dosa yang tersembunyi. Lebih baik kita akui kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, belajar untuk meninggalkan semua. Saya tidak tahu dosa saudara, saudara tidak tahu dosa saya. Istri saya tidak tahu dosa saya tidak tahu dosa istri saya apa yang terselubung. Tapi ketika firman Tuhan datang, ketika kita hidup oleh Roh, kita enggak mau lagi, saudara, belajar. Jatuh bangkit lagi. Tuhan akan tolong kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan kemerdekaan Kristen? Menjadi hamba Allah dan melayani. Maka dari itu disebutkan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16, maka engkau menjadi hamba Allah. Kita lihat, kita melayani Allah, kita melayani manusia. Dan itu orang yang dimerdekakan Kristen hidupnya. Seberapapun yang dia bisa lakukan, dia akan lakukan untuk melayani Allah.
Pelayanan ada banyak. Di gereja kita bisa melayani. Di luar kita bisa melayani. Yang penting terkonsep dalam pikiran kita, aku melakukannya seperti Kolose 3 ayat 23, segala apapun yang aku kerjakan bukan untuk manusia tetapi untuk Allah. Mari kita melayani Tuhan. Ya, kita tidak perlu menolak apabila disuruh pelayanan di gereja. Aku enggak layak, aku enggak pantas. Mau sampai kapan saudara kita melakukan pembenaran seperti itu? Bukankah Tuhan sudah melayakkan kita? Bukankah Tuhan sudah istilahnya memantaskan kita, sudah pantas? Karena kita sudah disucikan, dikuduskan. Kalau Bapak Ibu Gembala atau tim pelayan Tuhan ngajak saudara layani, iya ngelayani. Oke, saya siap, bukan mundur saudara. Bukan leren, bukan berhenti. Oh, aku punya masalah di rumah, aku punya keluarga, bagaimana kalau keluarga aku masih kacau? Bisa jadi berkat dalam melayani. Di keluarga ya keluarga, selesaikan di keluarga. Oh, kok bawa-bawa nang gereja. Urusanmu di gereja melayani masalah keluargamu ya selesaikan di keluarga. Sebenarnya pemikiran ini simpel ya saudara, tapi kadangkala kita merasa tertuduh, terintimidasi. Ya, saya punya adik dari istri saya, dia katakan, aku enggak mau, padahal sudah selesai sekolah Alkitab, aku enggak mau melayani Tuhan. Karena keluargaku masih, dia sebutkan masih enggak benar. Terus saya katakan, enggak beneran di keluarganya Yesus. Adik-adik Yesus itu loh menolak Yesus. Sampai mengatakan kepada Yesus, oh gila. Kok aku duwe kakak gila ini. Tapi apakah Yesus berhenti melayani? Enggak. Dia melayani. Sampai pada akhirnya seluruh keluarganya menjadi rasul Tuhan, pelayan Tuhan. Saya katakan, keluarga ya selesai no keluarga, jangan kamu berhenti melayani Tuhan karena keluargamu masih enggak benar. Oh nanti berpengaruh kepada jemaat sopo sing bilang, selama kamu hidupmu benar, apa yang kamu pimpin ya benar. Nanti keluargamu ya bawa terus dalam doa, enggak akan berpengaruh. Kamu mau tinggalkan pelayanan ngurus dengan keluargamu, enggak akan berpengaruh. Malah bisa-bisa kalau kamu enggak kuat bisa katut dengan keluargamu. Istri saya katakan seperti itu, saya juga katakan seperti itu. Ya, ada kalanya kita kan seperti itu, aku masih punya masalah dengan suamiku, punya masalah dengan istriku, punya masalah dengan bisnisku. Aku masih belum layak melayani Tuhan. Ya kalau sudah Bapak Ibu Gembala, pelayan Tuhan sudah mempercayakan saudara melayani Tuhan, ambil. Aduh aku gak mampu. Tuhan bukan cari yang mampu saudara. Tapi Tuhan cari yang mau disik, gelem disik, baru dimampukan. Baru dimampukan. Mau dulu. Pasti diperlengkapi kok. Murid-murid Yesus apakah sudah tahu cara memenangkan jiwa? Mereka tahu cara memenangkan ikan. Menangkap ikan. Tapi ketika mereka berkata, ya Tuhan aku ikut. Sekarang kita lihat dalam catatan di Alkitab. Mereka menjadi orang-orang yang hebat untuk memenangkan jiwa bagi Yesus. Kata-kata terakhir. Merdeka artinya bebas. Bukan bablas. Merdeka bukan berarti tanpa aturan, tapi taat aturan. Semakin taat, maka semakin bebas. Ada orang-orang berpikir semakin taat pada Tuhan kok semakin terkungkung ya, semakin terpenjara, semakin gak bebas. Justru ketika kita semakin taat pada Tuhan, kita semakin dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari untuk berbuat dosa. Dari kecemaran. Dari hal-hal yang salah.
Semakin taat maka semakin bebas. Ketenangan, kedamaian. Dan saya rindu kita membaca, kita baca ayat bersama-sama. Pemain musik bisa maju ke depan. Kita buka dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Kita baca ayat ini bersama-sama sebagai doa kita bagi bangsa kita. Dari yang bisa baca di LCD, mari kita baca. Ya, karena saya enggak bawa kacamata, enggak ketok saudara. Di TV sana gandeng semua. Saya baca di Alkitab. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Kita baca dengan iman percaya kita. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Mari kita berdiri sama-sama, kita mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Kita angkat pujian ini ya, pujian sebelum firman. Dan nanti saya minta Bapak Gembala dari Maduarjo ya, Bapak Oktavianus akan berdoa syafaat. Setelah itu dapat diserahkan langsung kepada Bapak Gembala. Namun kita mau menyembah Tuhan dengan waktu yang sejenak ini. Tuhan menaruh telinga, menaruh perhatian dari tempat ini ketika kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Saat kita bertobat, saat kita merendahkan diri, ketika kita bersujud menyembah, berseru memanggil nama Yesus, Dia akan dengar doa kita. Dia akan pulihkan negeri kita. Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Haleluya. Oleh anugerah-Mu, ampuni
Kami mohon ampun untuk dosa kami. Kami mohon ampun untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami. Tuhan, pulih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Angkat tanganmu sebagai tanda kita memberkati bangsa kami. Haleluya. Kembalikan bangsa kami. Oh haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Tuhan pulihkan Bapak Pendeta Octavianus Taat. Haleluya. Pulihkan. Haleluya. Bapa pulihkan. Tuhanku, Engkau pulihkan kami Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni kami Tuhan, layakan kami. Negeri kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang mengasihi kami. Kalau bukan kasih-Mu, tidak mungkin kami diselamatkan Tuhan. Kalau bukan kebaikan-Mu, tidak mungkin kami diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan semua karena anugerah kasih-Mu. Kau tidak mau kami binasa Tuhan. Tetapi Engkau mau supaya kami semua beroleh kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memotivasi kami, yang mengingatkan kami, yang selalu membimbing kami Tuhan ke arah yang benar Tuhan. Dan Roh Kudus pimpin bimbing kami selalu untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dan jadilah kami berkat, jadilah terang, terutama bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kau sudah menyelamatkan kami, Kau sudah memerdekakan kami. Biarlah kami orang-orang yang merdeka, biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Roh Kudus, pakai hidup kami menjadi alat yang indah dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara lewat kehidupan kami Tuhan, dan mengingatkan kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Bukan saja kami diselamatkan, tetapi kami rindu bangsa ini Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal Engkau, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan kehidupan kami untuk membawa mereka percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden beserta jajaran yang ada, bahkan sampai ke tingkat yang rendah RT RW. Tuhan beri hikmat, roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, menyertai para pemimpin yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni bangsa kami. Berikan damai sejahtera bagi bangsa kami.
Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan kami. Dan kami percaya Tuhan pun rindu kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Terpujilah namamu, terima kasih. Kami percaya kami semua malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita, kami pulang dengan kemenangan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara sudah diberkati firman Tuhan. Sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita sudah merdeka. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Om Oto doanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga ya kepada yang hadir pada malam ini dalam ibadah memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-70 tahun ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik dari ya seperti tadi ada keluarga Bu Eli yang bagus, keluarga Bapak Oto, yang lain-lain mungkin ada. Tuhan kiranya memberkati. Yang sebenarnya saudara ya, tadi saya tidak sempat ngomong biar semua itu dirangkai atau diumumkan oleh anak saya Angga begitu, tapi karena diserahkan kepada saya ya, saya tidak akan menolak ya. Tapi Tuhan tolong ya, untuk nanti ya atau acara ibadah besok tidak ada ibadah, biasanya Kamis ada tapi tidak ada, tapi Jumat tetap ada doa, Sabtu tetap ada ibadah kaum muda remaja, Minggu tetap ada anak-anak sekolah minggu pagi, lalu 8:30 kembali ibadah raya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah berdoa buat pemerintahan dan kita nanti doa akhir saudara berkat rohani firman Allah, dan saudara sudah membawa masakan masing-masing. Nanti berkat jasmani kita akan makan bersama-sama untuk menjalin keakraban atau saling kasih ya, ikatan kasih untuk merayakan ibadah yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 ini. Tuhan Yesus memberkati korban-korban jemaat yang ada di Tunggul Permanu, semua yang dikerjakan saya kira dengan sukacita ya, dengan penuh sukacita, dan nanti pun boleh makan bersama-sama dengan senang ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dalam ibadah pada petang hari ini, peringatan Hari Proklamasi Bangsa Indonesia ini, bangkit berdiri bersama-sama dengan kasih Kristus ya. Kita akan tutup di dalam doa. Saudara mungkin ada yang membawa persembahan, nanti bisa dibuka kotak kaca itu, masuk ya, pintu tengah itu bisa masih masukkan di situ persembahan saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib kami memuji Bahu tiga besaran ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah pada malam ini, awal pertengahan sampai akhirnya, dan kami sudah diberkati firman Tuhan, dan Kau sudah memerdekakan kami, dan kami ibadah peringatan yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah kami kerjakan. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan semua, Tuhan memberkati kehadiran kami semua, Tuhan memberkati. Dan kami serahkan ini semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan yaitu sudah dijamu oleh firman Tuhan. Dan sebentar semua apa yang dikerjakan jemaat-Mu tidak sia-sia jerih payahnya. Berkat jasmani yang akan kami terima makan bersama-sama. Kuduskan dengan firman-Mu hamba-hamba-Mu yang menghadapi meja kosong pun Tuhan berkati. Para janda fakir miskin, orang yang kekurangan, kaum jompo gelandangan, pengemis sekalipun Tuhan Engkau memberkati. Sebagaimana Tuhan berkati kami pada malam ini ya Bapa. Dan kami akan makan bersama-sama selesainya. Kami nanti pulang jauh dekat Engkau hantar. Bungkus kami dengan darah Kristus. Biarlah Tuhan senantiasa kami tetap ada di dalam kesehatan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Kau. Angkat tangan kami bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pulanglah bersama-sama dengan sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada malam ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Menjadi bagian kami bersama pada malam ini. Biarlah berkat Abraham, biarlah berkat Ishak, Yakub menyertai kami dan ada dalam hidup kami bersama ya Bapa. Dan kami memberkati seluruh yang hadir pada malam ini, dan kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat datang. Yang sana bisa sana, langsung lewat sini supaya tidak umpel-umpelan ya. Selamat petang dan selamat menikmati makan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.